Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam pembahasan pada bab 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Pada pembahasan ini kita mencari nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran dan mim sukun di dalam Al-Quran. Pokok pembahasannya adalah mencari nun sukun atau tanwin an, in, un, dan mim sukun. Kunci utamanya adalah mencari nun sukun. Kemudian di dalam Al-Quran setelah kita mencari nun sukun atau tanwin dan mim sukun, maka setelah itu dinamakan hukum bacaan. Di dalam Al-Quran satu contoh kita ambil hukum bacaan. Ini ada matematiknya hukum bacaan di dalam Al-Quran. Kita lihat ada apabila di dalam Al-Quran ada nun sukun atau nun mati ditambah dengan huruf, maka sama dengan hukum bacaan. Apa saja hukum bacaan itu? Hukum bacaan itu yang pertama adalah iqlab. Yang kesatu adalah iqlab. Yang kedua adalah idgham bila guna. Idgham bila guna. Yang ketiga adalah idgham bigunnah. Yang keempat adalah izhar khalqi. Yang kelima adalah ikhfa. Ini adalah nun mati atau tanwin an, in, un. Apabila bertemu huruf, salah satu huruf, maka dia dinamakan hukum bacaan. Hukum bacaan itu terdiri dari apabila ada nun mati adalah pertama iqlab, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bigunnah, yang keempat izhar halqi, yang kelima ikhfa. Ya. Kemudian huruf-huruf di dalam Al-Quran itu adalah huruf hijaiyah, alif sampai dengan ya. Nah, huruf iqlab adalah ba. Kemudian yang kedua, huruf idgham bila gunnah adalah lam dengan ro. Yang ketiga, huruf idgham bigunnah adalah nun, mim, waw, ya. Nun, mim, waw, ya. Yang keempat, izhar halqi adalah alif, ain, ghain, ha, kha, ha. Alif, ain, ghain, ha, kha,
ha. Yang kelima adalah sisa. Sisa daripada huruf-huruf selain daripada huruf ba, lam, ro, nun, mim, waw, ya, alif, ain, ghain, ha, kho, ha. Sisanya selain daripada ini namanya ikhfa. Namanya ikhfa. Apa saja sisanya? Ta, tidak ada ta di dalam sini. Sa, tidak ada sa. Kemudian jim, tidak ada. Dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Itu adalah 15 huruf itu dinamakan dengan sisa. Kenapa kita tulis sisa? Karena selain daripada huruf iqlab, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, izhar khalqi, namanya ikhfa. Kita kembalikan lagi. Kita lihat apabila ada nun tanwin ditambah dengan huruf, maka sama dengan hukum bacaannya. Kita lihat di sini. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Apabila ada nun mati, nun sukun bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya idgham bila gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan kho, maka namanya adalah izhar khalqi. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ta, maka hukum bacaan adalah ikhfa. Kita lihat daripada di dalam Al-Quran, ya, pada halaman 4. Silahkan buka Al-Qur'annya pada halaman 4. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di situ ada artinya tanwin bertemu dengan huruf alif. Tanwin bertemu dengan alaihim bertemu dengan huruf ain. Maka hukum bacaannya adalah izhar khalqi. Kemudian di baris ke-4 kita lihat wa minan nasi may yaqulu, ada nun sukun bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Itu kita lihat demikian contoh hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita memasuki pada mim sukun. Mim sukun disebut dengan huruf-huruf safawi. Disebut dengan huruf safawi. Apabila ada nun sukun, apabila ada mim sukun, mim sukun bertemu dengan huruf ba, bertemu dengan huruf ba, bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf sisa. Nah, maka hukum bacaannya adalah sama dengan hukum. Apabila dengan bertemu mim sukun bertemu dengan ba, maka dia dinamakan dengan ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan mim, maka dinamakan dengan idgham mimi. Idgham mimi.
Apabila ada huruf mim sukun bertemu selain daripada huruf mim dan ba, maka dinamakan dengan izhar safawi. Ya, perlu diperhatikan yang namanya mim ini, mim sukun adalah safawi. Contoh, kita buka di dalam Al-Quran. Ya, kita buka di dalam Al-Quran. Ada huruf-huruf mim sukun, mim sukun. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan pada baris ke-6 halaman 4, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anfusahum, nun sukun, mim sukun, mim mati bertemu dengan waw. Mana waw di sini? Tidak ada waw, berarti namanya izhar safawi. Selain daripada mim dengan ba, namanya izhar safawi. Namanya izhar safawi. Kemudian juga pada baris paling bawah di halaman 4, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Masaluhum kamathalil lazis, itu masaluhum, hum ada mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf kaf. Ada baris ketiga paling bawah, ayat ke 16, masaluhum. Nah, namanya yang paling banyak adalah izhar safawi. Paling banyak izhar safawi. Nah, kemudian juga kita lihat apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka namanya ikhfa safawi. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan mim, makanya idgham mimi. Ya, misalnya min. Nah, contoh ya, lam. Nah, lam bagi. Nah, lam bagi. Ini contoh. Nah, di sini terdapat ada huruf mim sukun ditambah dengan huruf ba. Maka sama dengan hukum bacaannya adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Nah, jadi cara mengerjakan adalah nanti di dalam tugas Anda adalah mencari potongan ayat di dalam Al-Quran. Carilah potongan ayat di dalam Al-Quran dan keluarkan hukum bacaannya. Nah, misal satu contoh adalah wa yamudduhum fi, atau masaluhum kamasali. Pada baris ketiga pada halaman 4, baris ketiga di bawah, ayat 16 surah Al-Baqarah, ya. Masaluhum. Nah, masaluhum. Masaluhum. Lihat. Masaluhum. Masaluhum. Masaluhum kamasali. Kamasali. Kamasali.
Cara menjawabnya adalah hukum bacaannya adalah hukum bacaannya adalah izhar sapawi. Izhar sapawi. Izhar sapawi. Karena ada mim sukun, mim sukun bertemu huruf kaf. Bertemu huruf kaf. Bertemu dengan huruf kaf. Jadi inilah contoh cara menjawabnya. Hukum bacaannya adalah izhar sapawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Ya. Jadi hukum bacaannya berada di paling di bawah. Hukum bacaannya adalah, cara menjawabnya harus, hukum bacaannya adalah izhar sapawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.